Nasib HP lipat setelah dibuka tutup selama 1 tahun. Iya, gue udah pakai Samsung Z Flip 3 ini selama 1 tahun dari pas pertama kali launching sampai generasi barunya launch juga. Gak berasa banget. Jadi kalian udah tahu lah ya artinya apa? Yes, artinya Samsung Z Flip 3 juga udah turun harga. Versi baru di Samsung Store dimulai dari 12 juta, sedangkan untuk harga second di online, kalian bisa temuin di harga 9 jutaan. Gila, gimana makin gak menarik coba? Tapi sebelum kalian buru-buru minang HP yang satu ini, bolehlah ditonton sampai habis supaya kalian tahu gimana experience apa aja yang gue ngerasain selama 1 tahun pakai HP ini. So, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kita basa-basi. Let's check it out. Gue tahu banyak orang yang meragukan dan mempertanyakan gimana soal kualitas layar lipat di HP yang saat ini. Karena wajar, ini seri Z kedua yang Samsung rilis. Tapi selama 1 tahun yang bisa bikin gue rasa aman adalah ketika Samsung bisa kasih full coverage garansi 1 tahun yang mencakup keseluruhan HP ini. Plus ada jaminan buka tutup sampai 200.000 kali. Sedangkan gue sehari cuma buka tutup maksimal sampai 50 kali aja. Dan so far hinge-nya masih kuat, solid, gak ngoplak-ngoplek. Dan ketakutan kedua gua di bagian screen protector pun juga terjawab. Ya, ketika gua lupa potong kuku pun, scrolling sana-sini gak ninggalin baret yang gimana-gimana. Kalaupun ada baret, paling cuman ada di screen protector aja. Jadi aman, gak ada ninggalin dead pixel selama ya kalian gak tekan-tekan ataupun gak jatuh di bagian layar ya. Dan ngomongin soal kualitas scrolling, iya, sukanya gua dengan HP yang satu ini, ketika pindah ke HP review lain terus balik ke HP yang satu ini, crease atau lipetan di bagian tengahnya itu selalu ngeganjel. Iya, rasanya tuh ada jedekan aja yang bikin kurang enak. Walaupun ya sering kalian pakai, otomatis akan kebiasa juga. Sedangkan untuk kualitas layar di HP ini, ya nggak usah dipertanyakan lagi ya. Samsung Dynamic AMOLED X-nya itu bagus, refresh rate 120Hz-nya itu mulus, dan tidak meninggalkan burn-in shadow atau apapun selama 1 tahun menggunakan HP yang satu ini. Untuk software update di HP yang satu ini di awal 6-7 bulan pemakaian selalu cepet banget. Iya, dalam bug fixing maupun security patch Samsung benar-benar gercep. Tapi begitu Samsung S22 rilis, HP ini tertinggal software update ya. Walaupun nggak gitu jauh, cuma beda seminggu sampai 2 minggu. Tapi abis itu kemudian lebih rutin lagi. Bahkan HP ini udah dapat update ke One UI 4.1. Sampai sekarang ini udah dapat update ke One UI 4.1.1. Jadi fitur-fitur di cover screen yang ada di Samsung Z Flip 4 juga tersedia di HP yang satu ini. Jadi widgetnya lebih banyak, cover screen-nya pun juga jauh lebih kepake. Dan kalau kalian tanya, gimana? Apakah HP ini masih bisa dapat jaminan software update lagi? Iya, masih ada 2 kali OS update, jadi masih panjang. Aman lah. Spesifikasi di HP yang satu ini memang masih bikin ngiler. Tapi selama 1 tahun menggunakan HP yang satu ini untuk pemakaian biasa alias non-gaming kayak cuma buat scrolling Instagram, TikTok, nonton YouTube, balas chat menggunakan seluler data aja, wah di bagian atas tuh berasa panas. Ya bisa hit 39,5 sampai 40 derajat kalau nggak pakai casing. Kalau misalkan kalian pakai casing, ya berasa anget-anget aja sih. Dan kalau misalkan kalian bertanya gimana soal performa gaming, karena udah dapat update One UI 4.1, game of service-nya kan jadi bisa dimatiin. Ya udah gue matiin, jadi nggak kelimit lewat software lagi. Tapi ketika main game Genshin Impact, gue masih berasa ada throttle karena wajar, ini HP compact, coolernya pun nggak bisa dingin-dingin amat. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game berat atau pakai untuk kebutuhan yang lebih ngebut, pakailah cooler tambahan biar lebih adem. Ketahanan baterai di Samsung Z Flip 3 selalu jadi masalah. Iya, walaupun udah gue nyalain battery optimization, tapi ketika melakukan pemakaian kayak nonton YouTube, arahin jalan menggunakan Google Maps, scrolling Instagram, nonton TikTok, balas chat WA menggunakan cellular data, screen on time cuma bisa mentok sampai 4 jam aja paling lama. Dan ketika gue main game pun, Mobile Legends buat push rank, paling lama juga sampai 4 jam aja. Jadi kalau misalkan kalian punya second daily driver phone, ya ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai HP ini sebagai daily driver, wajib banget bawa power bank kemana-mana. Apalagi dalam segi ngecharge-nya pun juga lambat banget. Cuma 15 watt, kayak kurang oke. Apalagi ini tahun 2022 sih.
Banyak yang bilang smart cover di HP yang saat ini nggak kepake. Ya walaupun ukurannya udah jauh lebih besar ketimbang Z Flip pertama, tapi harus gue akui, seiringnya dipakai, gue ngerasa smart cover ini sangat ngebantu. Ya, kalian bisa ngelihat notifikasi tanpa harus buka HP-nya, ngelihat jam, baterai, bahkan di One UI terbaru, kalian bisa ngecek kalender, bisa kontrol rumah kalian selama menggunakan ekosistem Samsung tanpa harus buka HP. Dan seiringnya waktu berjalan, banyak banget developer yang sangat kreatif sehingga bisa membuka potensial yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Contoh, kayak sekarang ini ketika gue nginstal aplikasi tambahan ya, smart cover, itu bisa nonton Netflix, bisa main Genshin Impact, bisa nge-scrolling Instagram, pokoknya bisa melakukan layaknya HP ketika dibuka dengan ukuran yang kecil aja sih. Intinya smart cover ini sangat kepake sih. Oke, terakhir di bagian build quality. Ya, ketika layar dalam keadaan ketutup, desainnya ini masih ada sedikit gap. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai HP ini tanpa casing terus masukin ke kantong, ya jangan kaget ketika layarnya dibuka itu bakalan ada debu yang masuk. Jadi saran gue pakai casing yang agak tebal kayak original dari Samsung sehingga menutup gap yang ada ketika posisi HP dalam keadaan ketutup. Ya, takut ngeri aja screen protectornya kebaret. Dan kedua, gue suka banget finishing glossy kaca kayak gini ketimbang di Z Flip 4 terbaru. Tapi memang rentan nempel sidik jari. Dan kalau misalkan kalian pengen cari casing, saran gue yang nutup sampai back cover keseluruhan. Karena sekarang ini kalau misalkan kalian pakai casing cuma ngelindungin atas bawah dalam keadaan ketutup. Kalau jatuh hinge-nya kebuka terus ninggalin dan kayak HP gua yang satu ini. Terus di bagian sensor sidik jari ini catnya agak ngelupas. Gua nggak tahu sih apakah ini catnya agak murahan atau gimana. Pokoknya ya sering-sering aja lap tangan kalian supaya nggak gitu nempel keringat. Karena keringat itu asam dan takutnya memberikan korosi atau efek korosi di bagian fingerprintnya sih. Jadi guys, harus diakui memang HP yang saat ini masih terbaik karena ada 4 alasan. Pertama, karena ini dari brand Samsung. Kedua, layarnya bisa dilipat. Ketiga, harganya udah turun jauh. Dan keempat, ini yang paling penting, kalian bisa samaan dengan aktor favorit kalian di drama Korea. Iya, film drakor manapun yang kalian tonton pasti bakalan sering banget ngelihat HP yang satu ini. Jadi kalau misalkan bisa samaan kan jadi lebih gimana gitu ya. Dan kalau misalkan kalian tanya, berarti Samsung Z Flip 3 ini lebih worth it ketimbang Z Flip 4 dong bang? Jawaban dari gue ya tergantung. Kalau misalkan kalian punya extra budget, ya jelas dong yang baru selalu lebih worth it. Tapi kalau misalkan budget kalian pas-pasan, ya Z Flip 3 ini masih jadi opsi dan masih terbaik seperti yang gue bilang tadi. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @uptodateidean. Buat yang pengen kepoin HP yang akan kita review ataupun tanya-tanya bisa langsung mampir ke sana dan sekaligus di follow juga. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate.